Although ya kalau saya bisa uh, ask for God mau jadi Warren Buffett atau penemu Google, I would love to be the founder of Google Google ya. actually. Selamat datang di SML1 Making You Better You Show. Dan program ini kita akan menyajikan kita akan mengundang banyak sekali narasumber-narasumber untuk berbagi inspirasi, cerita, dan juga banyak hal yang bisa kita ulik di sini. Nah, hal-hal menarik akan kita bahas semuanya di dalam podcast ini. Jadi, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial. Tamu ini adalah seorang yang sangat saya kagumi. Beliau adalah CEO dari Focal Point Medan dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua HIPMI Kota Medan. Dan beliau adalah Bang Palaceta, ya. Jadi ini Bang Palaceta ini adalah seorang yang saya sangat kagumi dan kita akan membahas beberapa hal dan beberapa pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada Bang Ceta untuk kurang lebih 1 jam ke depan, ya. Jadi langsung saja kita mulai. Boleh? Please. Bang Ceta, apa kabar Bang? Saya kabar baik. Ini sehat ya, sehat. Ini Bang Ceta juga baru balik dari Jakarta ya. Apa aktivitas belakangan Bang? Aktivitas belakangan kan sibuk juga di Partai Golkar. Jadi kebetulan saya dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Industri. Kemarin ada tugas dari Ketum IJ untuk melihat beberapa industri apa yang bisa dibantu, maksudnya mempromosikannya itu, terutama yang dari Sumut gitu, lagi bawa ke Jakarta. Oke, berarti sosialisasi tentang apa yang bisa dibawakan dari Kota Medan ke sana ya? Iya, sana. Wah, luar biasa. Ini sinkron juga dengan program HIPMI kan. Ya, program HIPMI. Untuk mutunya itu untuk memajukan pengusaha Kota Medan. Memajukan usaha Kota Medan ya. Dan Abang menjabat dari tahun 2000 di HIPMI-nya dari tahun 2000. Kalau HIPMI nggak terasa udah dari tahun 2008 sejak dari Ketum Dida. Oke. Terus kalau nggak salah hampir 10 tahun lebih. Sudah berkecimpung di HIPMI ya. Ya. Jadi sekarang ini menjabat jadi ketua. Itu jadi mutunya sama, itu bagaimana cara memajukan dunia usaha di Kota Medan. Oke. Agenda Abang sendiri sebagai ketua apa Bang? Boleh tahu Bang? Simple sebetulnya, kita nggak muluk-muluk. Kan sekarang ini problem di Medan banyak heroesnya, banyak pemainnya. Cuman mungkin kita sadar ya, Pak Mas mungkin sadar problemnya ini kan investasi tidak turun ke sini. Sadar nggak? Ya, betul. Jadi artinya kita kalau ditanya semua ini jagoan banyak, ada yang ahli pendidikan, ada yang usaha di bidang retail, makanan, industri, tapi semuanya harus berangkat keluar kota, nyari ke Jakarta terutama. Ya. Nah, ini penyebabnya di mana gitu? Banyak orang menyalahkan karena pengusahanya tidak tangguh. Kalau saya rasa pengusaha Medan ini cukup tangguh. Kita bisa lihat pengusaha top top itu dari Medan ya, dari Siantar, sekitarnya juga dari Tebing gitu. Di Medan juga nggak usah dibilang gitu. Betul, ada perusahaan top Indonesia dari sini juga. Tapi semuanya ke Jakarta. Betul nggak? Sadar nggak? Betul. Ya. Nah, apa yang salah gitu? Nah, inilah di sinilah tugas HIPMI. Pertama ada 2 pada goal saya. Pertama menguatkan pengusahanya. Kedua, kami berusaha mendukung dan tandem banyak harapan kepada pemerintah. Sebab ruhnya dunia usaha itu berada pada kebijakan. Kebijakan pemerintah. Hari ini sudah baik, bisa lebih baik lagi. Jadi kita ini dunia usaha ini tergantung kebijakan lah. Jadi tugas HIPMI ya ingin memberi masukan kepada pemerintah agar bisa membuat keputusan kebijakan yang tepat, yang friendly terhadap dunia usaha. Berarti translationnya mungkin jadi jembatan antara pengusaha dengan pemerintah juga ya? Iya, jadi gini, banyak yang berpikir organisasi itu mau minta proyek, kalau kita enggak. Tapi kita pingin misalnya gini nih, kan kadang-kadang lucu ya, kita membuat kebijakan tentang dunia usaha, contoh restoran. Tapi yang membuat kebijakan yang tidak pernah menjadi pengusaha restoran. Iya, betul. Kan problemnya besar. Ya. Contoh gini satu lagi, dunia pendidikan. Dibikin, saya tahu dunia pendidikan itu highly regulated. Yap, betul. Izinnya nah, tapi kadang-kadang yang buat ini kan yang buat kebijakan ini tidak pernah menjadi pengusaha di bidang itu. Ya. Jadi dia pasti mengikuti normatifnya saja. Betul. Tapi dia tidak melihat kendala-kendala yang terjadi. Tidak real dengan lapangan ya. Tidak sinkron nih, bukan tidak real ya. Tidak sinkron gitu. Misalnya
kayak ini nih, kita pergi langsung bukan ke topik, maksudnya topik enggak yang banyak tekanan itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, belakangan jadi heboh. Ya heboh, sempat heboh. Tapi saya kalau tanya, Bang Ceta dukung ya? Awal-awal ya, Bang Ceta dukung nggak dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Saya pada dasarnya sebagai pengusaha mendukung. Tapi sampai mana saya belum tahu, sebab kita pengusaha tidak pernah diajak sosialisasi. Dan sampai sekarang masih banyak yang abu-abu betul, ya. Bukan abu-abu, mungkin kurang sosialisasi. Dan ya, kita tidak pernah dilibatkan. Contoh betul, gini, betul. Sebenarnya kan gini kan, yang diributkan oleh kawan-kawan kita yang di pihak buruh itu tentang UMP. Ya. Sedangkan kita pengusaha bukannya tidak peduli dengan masalah UMP, kita lebih berat kepada masalah pesangon. Betul kan? Betul. Ya, kan? Betul. Itu yang menjadi masalah. Jadi kan buruh berpikir pengusaha kok kejam sekali misalnya. Kenapa UMP mau ditekan? Gitu. Padahal kalau saya itu UMP saya itu gimana ya? Kita pengen membuat pekerja kita sejahtera. Ya. Yang memberatkan kita adalah pesangon. Makanya saya mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya gini nih, kalau tanya, Bang, abang kejam, kenapa gini? Saya tidak apa-apa loh. Misalnya orang kerja sama saya perhatikan tanggungan sekolahnya kita bantu, kalau dia kerja dia bagus, asuransinya, selama dia kerja. Tapi ketika yang berat ini kan ketika dia tidak tidak sesuai, diberhentikan, rentetannya ini kan ibaratnya kan nggak masuk akal menurut saya. Betul. Gitu. Itu kan isu. Tapi kan ini nggak pernah ketemu. Saya pernah bilang waktu memberikan diajak diskusi seminar tentang topik Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya selalu bilang ini harus dilibatkan. Sebab ini kita semua berkaitan, satu sama lain saling membutuhkan. Saling berhubungan, tangan kanan, tangan kiri, pengusaha, pekerja dengan penguasa, kepala. Jadi semuanya harus diajak supaya sinkron. Problemnya kan yang buat ini mungkin belum pernah menjadi pengusaha, belum pernah menjadi buruh. Betul. Nggak sinkron. Gitu. Padahal idenya semua mempunyai tujuan dan maksud yang bagus. Disinilah saya sebagai HIPMI ini pengen memberikan suara. Tapi kalau saya sendiri bukan HIPMI, pasti tidak didengar. Kemungkinan sangat kecil. Siapa sih pengusaha ini? Pasti pro dengan pengusaha. Tapi kalau saya mempunyai bersama teman-teman asosiasi bisa menyuarakan ini. Inilah kenapa tujuan HIPMI. Satu, yang pertama memperkuat kualitas pengusaha, saling sharing. Maksudnya kita sharing, kita punya banyak rekan-rekan di tim itu saling berbagi informasi, knowledge, skill. Yang kedua, menjadi partner pemerintah dalam arti mendukung kebijakan pemerintah. Program-program pemerintah ya. Gitu. Gitu sih. Luar biasa. Terima kasih. Bang, jadi ini pertanyaan nih, sembari kita membahas tentang cipta kerja ya, mungkin ya. Jadi dari sekarang ini, dari tahun lalu sampai sekarang, kan sebenarnya kan sudah berjalan nih, sudah diketok palu, sudah berjalan. Nah, tapi masih banyak nih teman-teman pengusaha yang ibaratnya belum jelas juga. Gimana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas? Apakah dari HIPMI ada program-program kah yang membantu mensosialisasikan hal tersebut? Inilah jujur, kami kan bukan maksudnya gini, kita ini kan juga, makanya saya nanti dengan teman-teman pengen berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan atau kementerian, kami pengen diberikan sosialisasi. Jadi dengan kami diberikan informasi tentang itu, kita bisa memberikan sosialisasi kepada teman-teman pengusaha yang lain. Betul. Itulah dia. Inilah salah satu program HIPMI. Oh, salah satu program kedepannya ya, luar biasa Bang. Kita mudah-mudahan bakal banyak program. Kita lagi mau mengembangkan juga dari workshop itu tentang manajemen, F&B, kita punya timnya, pendidikan juga kita mau cara membuat. Jujur saya pengen bekerja sama dengan MSL One untuk bikin workshop tentang membuat CV. Oh, bisa Bang. Jangan job interview, mock job interview buat teman-teman HIPMI PT, terbuka untuk umum juga nanti di tempat kita gitu. Jadi rutin, kita mau rutin Pak. Kenapa? Rutin, ya? Saya lihat tantangan teman-teman yang masih di pendidik, yang baru mau selesai itu, mereka bisa kita bantu dengan membuat pelatihan, membuat CV, resume dan interview, mock interview. Supaya gitu. mereka juga bisa langsung lebih transisi ya dari yang belajar menjadi pekerja ataupun memulai karir mereka lah ya. Iya, jadi contoh ini kalau saya boleh sharing, kan kalau saya lihat nih kesalahan yang banyak ya, ketika dia membuat CV atau resume itu seharusnya kan yang latest dulu
baru yang dulu. Betul. Tapi kalau kita nggak nyalakan juga, ada yang bikin chronological order, SD-nya ininya. Padahal sebetulnya kita mau lihat yang terbaru. Terbalik, ya. Gitu, hal-hal simple seperti itu. Dan jujur pemuda kita ini banyak pintar-pintar, Pak. Saya yakin masa depan negara ini, kota ini bisa bagus. Penting harus didorong didorong dengan kita lah sebagai pembimbingnya lah. Nggak bisa sendiri gitu. Siap. Ini ada Bang Ceta yang punya program-program, kita siap membantu, Bang. Terima kasih. Bang, ini kita membahas, ini kan tadi kan tentang Mbak Hipmi ya. Kita mau mengulik sedikit nih tentang Bang Ceta. Siap. Bang Ceta kan dulu kuliahnya di San Francisco ya, di S1 ya, dan juga melanjutkan di London ya. Bang, boleh tahu nggak, boleh cerita apa yang dulu dipelajari dan apa yang dulu kenapa pelajari itu? Kenapa mempelajari hal tersebut? Oke, jujur banyak teman-teman itu yang dari Indonesia, hampir seluruh yang dari Indonesia itu sekolah ke luar negeri itu belajarnya pasti bisnis. Harap dicatat, saya ini anak yang mengalami suatu kejadian kelam di Indonesia. Ingat tahun kejadian 98? Ingat kan? Ya, kerusuhan yang terjadi ya. Jadi suatu hari pada saat itu saya mengalami itu, saya berpikir apa sih penyebab ini semua? Gitu. Kenapa terjadi seperti itu misalnya? Padahal di Indonesia ini orangnya baik-baik semua. Semua, nggak ada yang jelek. Gitu. Betul. Ya, jadi setelah saya pikir, waktu saya renungi, maka itu saya tidak hanya belajar bisnis, Pak. Saya kebetulan diberikan rezeki, privilege ya. Saya percaya education is a privilege. Ya. Jadi saya fortunate, saya di sana, saya bukan hanya belajar tentang bisnis, saya belajar tentang ekonomi. Kenapa? Intinya dalam ekonomi itu mempelajari causality. Apa sih kenapa sesuatu terjadi, dan ekonomi bisa memberikan jawaban itu secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi saya berpikir itu dia, ternyata betul. Saya baca dari tulisan Chandra Siddharth, Inequality Chinese Minority di Indonesia tahun 1914 ya. Dia bilang, dia pertanyaan, apakah penyebab diskriminasi Indonesia itu karena agama? Studi nih, dilihat daerah yang konsentrasi kayak konsentrasi Islamnya banyak, ternyata tidak. Itu biasanya kekerasan itu terjadi di daerah yang kesenjangan sosial ya. Bukan kesenjangannya ya. Perceive. This is the keyword. Ketika orang berasumsi, si kawan itu kok lebih kaya daripada gua. Padahal belum tentu. Oke. Lihat ya, belum tentu dia lebih kaya. Gitu kan, betul nggak? Ya, jadi that's the issue. Jadi daerah yang bahkan di daerah yang paling banyak Islamnya tidak terjadi kekacauan. Berarti betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kesenjangan ya, kecemburuan ini yang menyebabkan tension. Perceived disparity ya berarti. Perceived income inequality. Contoh di Jakarta kita bisa lihat. Di daerah Menteng bagus. Lewat dikit kumuh. Itu that's the issue gitu. Jadi itulah tugas pemerintah untuk smooth thing out. Hanya bisa dari kebijakan. Itu yang memotivasi saya untuk belajar ekonomi. Jadi bisnis saya pelajari juga. Saya suka dengan finance ya. Pada saat itu menarik, it was a good time. Saya juga di sana waktu zaman September 11. Jadi sebetulnya diskriminasi juga terjadi di sana terhadap. Berarti bukan cuma di Indonesia, pada everywhere. Gitu. Tapi kan kita harus survive. Lalu setelah tamat dari pembelajaran di Amerika, Abang langsung melanjutkan ke London juga ya? Ya, saya fortunate. London School of Economics itu salah satu institusi ternama di dunia. Ada Soros, John F. Kennedy, semua orang-orang hebat lah situ. I prepare for 5 years, Pak. Saya tidak daftar ke sekolah mana lagi. Kenapa saya ke situ? Saya melihat di situ saya bakal bisa belajar banyak. Di situ yang shape my thinking about makin strong bahwa kebijakan yang tepat dalam segi ekonomi itu bisa membuat suatu negara itu tenang. Kalau ekonominya suatu negara itu makmur, pasti otomatis people are less tension. Gitu kan? Bang, yang saya sangat salut, Bang. Abang ketika ngambil kuliah, Abang sudah punya reasoning. Intinya ada alasan kenapa ini loh. Saya mau ngambil ini karena ini alasannya. Banyak di luar sana orang yang tidak punya itu ya. Ketika mereka ngambil ikut teman.
kayaknya keren di sana. Yeah. Tapi abang kayaknya punya misi yang misi. ya dari awal sudah punya misi ya. Yeah, I have a mission. I want to make a better surrounding lah. Nggak usah mulu-mulu better world, aduh. Yeah. That's different league. Tapi I believe can make a better situation for my environment. Gitu. The inner circle dulu ya. Inner circle teman-teman kita. Kan dia bilang kan, I believe in the Chinese saying that to master yourself is the highest form of noble thing. Nobility. Gitu. Nobility. Yes. Luar biasa. Setelah dari London, abang langsung pulang ke Medan kah atau after sempat? London actually I help my family business gitu. At the same time I'm thinking I'm very pragmatic in a way. Although I'm not saying my prediction is off, but I realized that Medan is not an easy city. It's hard to predict actually. Ya, kota para ketua katanya. Iya. No, bukan ketua Pak. Kalau saya selalu bilang kebijakan pemerintahnya pada yang dulu belum mengcater kepada pembangunan ekonomi. Kita berharap banyak dengan pemerintahan Pak Bobi ya. Saya berharap karena beliau juga dulu udah bagus, cuman bisa lebih baik lagi. Saya nggak pernah bilang ini jelek. Pastilah setiap pemimpin ada perubahan yang dilakukan. Ada perubahan. Kita berharap apalagi beliau milenial dan dan punya kekuatan ya, maksudnya berpikiran bagus gitu. Yang saya mau bilang itu Medan gimana bilangnya ya? Ini challenge-nya gini nih. Saya pulang, saya bikin Medan focal point. I'm right bahwa di daerah situ bakal berkembang. Betul kan? Betul. Di situ ada Ring Road City Walk, ada Manhattan, ada Medan focal point, and udah ada Burger King. Depannya juga ada banyak instalasi makanan. Ya kan, Pak? Ya, betul. Terus new thing this year, I think I saw it di samping Burger King there will be Hoka Bento. So I'm right ya Pak. Ya. Tapi ada satu environment di Medan ini, it's not easy for retailer player karena pemainnya tidak banyak. Oke. There's a one company, ada 10 brand. Jadi bayangin ada 17 mall di Sumut. Rebutan nih, daerah sekitar Medan, rebutan. Beda sama Jakarta, many player. Jadi dan secara teritori, why aku fokus di Medan? Saya fokus Medan. Medan ada kota yang sangat menarik. Di depan kita itu kita dikelilingi sama 3 negara. 3 daerah besar, kota Singapura, Malaysia, Penang, Thailand. Ya kan? Ya. Atas. Actually secara struktural is we are fortunate. Tapi kebijakan kita belum bisa capitalize atau menggunakan situasi tersebut untuk membangun Medan. Saya selalu bilang nih kemarin waktu di meeting gitu ya, jadi Bang Ceta gimana kalau saya bisa memberikan saran kepada pemimpin kita kalau diminta ya, saya nggak berani. Mudah-mudahan ada yang nonton Bang. Mudah-mudahan ada yang nonton ya. Bang, gimana sih cara bangun Medan? Simple, bikin kebijakan, tarik investor. Yang gimana? Tergantung. Bayangin, kita salah satu kota terbesar nomor 3 Indonesia. Nih. Terus seharusnya kita punya pabrik mobil dong di sini. Yang mana? Tesla. Pabrik, iya. Gitu. Yang kemarin mau ke Indonesia. Ya. Kenapa? Kita dengan adanya duit besar masuk, kita bukan mau duit 1M, kita mau duit puluhan triliun masuk ke Medan. Jadi ekonomi ini bergerak. Yang paling penting menciptakan lapangan pekerja yang berbasis teknologi. Jadi teman-teman kita, adik-adik kita yang di universitas dengan major teknik terpakai. Betul nggak? Ya. Sekarang malah lebih banyak lulusannya keluar kota. Ya, exactly why? Karena tidak ada wadah menampung mereka. Betul. Kalau saya dibilang itu lagi gimana? Udah saya bakal bilang, Pak, misalnya siapa ketua, ayo utus kami ke sana, jangan khawatir, kita pergi kasih surat tugas, kita ajak. Yang kita mau nih jujur, mimpi nggak sih kita punya Google perwakilan di Sumut? Luar biasa mau. Iya dong. Iya. Atau Google kita Facebook, minta Facebook, Instagram di Sumut nih. Tapi kita harus jaga mereka. Kita harus pemerintah itu harus kasih mereka tawaran yang baik. Gimana? Syaratnya gimana? Boleh. Tesla boleh buka, Instagram boleh buka, Facebook. Tapi dengan catatan satu, kami kasih kemudahan, tapi harus mempekerjakan putra-putri terbaik dari universitas kami. Betapa hidupnya ekonomi jika itu terjadi. Ya, saya di pengusaha mall pasti senang. Saya bisa bangun apartemen di belakangnya, duit mas. Maksudnya, ekonomi hidup. Menggerakkan ekonominya. Iya, kalau abang tanya satu lagi,
gimana cara bangun Medan? Gimbal, jadikan Medan kota pelajar seperti Bandung. Betul kata Pak Bobi, Medan ini adalah Paris Panjavanya Sumatera. It's right. Tapi cuacanya beda. No, memang betul. Tidak ada yang sama identikal secara langsung. Tapi kita punya daerah dingin kok, ada Brastagi ya. Perlu ditata gitu. Jadi location wise we are good, we are great. Apalagi accessible international sebenarnya. Exactly. Ya. Gitu. Wah. Memang banyak sekali PR-PR di Kota Medan ya, Bang. Ya. Dan apakah itu juga alasannya kenapa Bang Ceta yang sebagai pengusaha sukses memutuskan untuk terjun ke dunia politik juga ya? Saya belum kepikiran, jujur. Orang pasti berpikir spekulan, saya mau maju ini. Enggak. Saya ingin, saya peduli dengan ekonomi Kota Medan, harus catat ekonomi. Ya. Sebab saya percaya jika ekonomi di Medan ini bagus, semuanya kenyang, tidak terjadi kekacauan. Atau semuanya happy lah. Lagi-lagi balik tadi untuk less tension. Ya, less tension dan juga perceived disparity tadi disparity, ya. Gitu. Okay. Untuk bridging the gap. The gap. Siap. Bang, di talk show kali ini sebenarnya di podcast ini kita juga banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang paling sering ditanya, Bang. Gimana cerita awal Abang memulai sebuah usaha di Kota Medan, Bang? Oh, oke. Tidak dipungkiri seperti dengan yang saya pelajari, berbisnis itu kebanyakan itu hereditary. Diwariskan, bukan bisnisnya ya. Tapi tidak dipungkiri lingkungan mempengaruhi perkembangan kita. Saya fortunate, kenapa misalnya ditanya, kenapa kamu memasuki dunia akademisi? Well, karena dari kecil saya selalu melihat kakek nenek orang tua saya itu sebelum tidur membaca. So it becomes a habit. So it's not a strange thing. Itu bukan menjadi hal yang aneh ya. Ya, jadi itu suatu menjadi bagian kultur hidup saya. Keluarga, jadi itulah saya melanjutkan itu. Terus kenapa berbisnis? Karena orang tua saya berbisnis. Dan ada pelajaran di ekonomi namanya mobility. Dia bilang kemungkinan besar dari studi yang mereka lakukan empiris, jika orang tua itu misalnya dokter, kemungkinan anaknya jadi seorang dokter juga. Itu a very strong correlation. Ya. Jadi sebenarnya kenapa? Itu salah satunya karena kakek saya, orang tua saya di dunia bisnis. Sudah dari dulunya memang di lingkungan pebisnis juga, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Tapi dan satu lagi, Bang, orang tua dari ibu saya itu pemerintahan. Beliau dipajak, meninggalnya pun di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Jadi somehow saya dapat jadi saya lucu ya, hidup ini kadang-kadang memang betul hereditary, ada yang namanya mengalir darah itu. So it somehow happen. Jadi makanya saya bisnis mungkin dunia politik juga jadi dua-duanya ya. Tapi kalau kita nanya ke bisnis bagaimana memulai, kemarin tuh gini, banyak orang waktu teman saya pulang dari Amerika itu selalu berpikir mau jadi masuk Forbes. Kalau saya real, saya bisa hidup nyokalakan anak, cukup punya atap, I'm satisfied, tapi I want more, tapi I'm good. Nah, jadi waktu pulang itu saya selalu melihat apa yang ada di samping kita ini. Ada yang pulang mau bikin roket bulan, ini, itu, saya enggak. Saya lihat, apa sih yang bisa saya kerjakan? Realistis lah. Jadi saya lihat di situ ada lahan keluarga. Kemarin tuh jolting, mau bangun apa nih? Saya bilang, kamu mau bangun apa? Sih ada opportunity kita bikin leisure place. Ya itulah Cikal Bakalnya Medan Focal Point. Dan pada saat itu saya tahu itu satu-satunya yang pertama pioner untuk membangun di tempat itu ya. Pioneer. Actually I think in term of thinking we're ahead of the game. Too fast pun. Jadi makanya nggak dapat momentumnya. Gitu. Gimana itu, Bang, maksudnya? Gini, contoh, actually apa yang kita bikin itu ini suitable for now. Tapi kita udah bikinnya pada saat itu, jadi orang belum bisa catch the market, terus pemainnya belum lengkap kayak sekarang. Kalau sekarang udah banyak, actually di Medan ada yang fine dining udah mulai muncul loh. Iya. FB Yumin yang ini, The Wagyu, terus yang baru Sense. Kan coba 10-12 tahun yang lalu kan belum ada. Belum ada sama sekali. Exactly. So I come too fast. Tapi Nori, I think COVID now, everything change. I realize one thing ya, bahwa bisnis itu dynamic. Perubahan Terus terjadi. Every day is a new day. You never know.
Ya. Iya, jadi sekarang jujur aku sedang promosi Medan Focal Point. Kita udah nggak gitu fokus kepada menyewakan gedung, tapi kita mau masuk kepada ruangan office, coworking, lebih ke MICE gitu. Gitu Jadi sih. untuk acara dan juga Yeah, untuk ini ya. lately in the past 3 months, people want to have a office like this, private, nggak usah besar-besar. So I'm thinking to make it ya beberapa yang kosong untuk ini. Jadi Abang tadi ada sempat membahas tentang COVID ya. Ya, oke. Gimana nih Bang, dalam 1 tahun terakhir ada apa dampak COVID kepada Bang Cetani? Boleh tahu nggak? On business, drop. What do you expect? 20%, 30%? Left. Dari biasanya misalnya dapat 10, bisa 30 udah paten. And it happened to everyone. Semuanya kena. Semua. Only few industry yang not got affected. Tapi it's fair. Kenapa? Zaman dulu mereka biasa aja. Sekarang gini, yang untung make profit this day hanya ada 1-2 yang bisa read the situation and able to change ya. Sekarang gini lah, kita cemburu. Waktu kemarin yang untung yang punya ini farmasi, apotek. Tapi kan 40 tahun sebelumnya kan mereka gitu-gitu aja. Betul. Iya kan, so it's fair game. So I think the lesson ya be grateful and ya kita harus ulet ya berubah. Apa perubahan terbesar Bang yang terjadi yang dilakukan apa? People habits, spending habit. Sekarang orang lebih senang pertama makan bawa rumah. Take away. Yeah, take away. Remember, Gojek is increasing. Tapi not all ya. Tapi industri certain yang laku kayak misalnya McDonald, KFC maybe ya. I'm not sure ya. Cuman I think kita terbantu hari ini ada yang namanya Gojek dan Grab. Betul kan? Betul. Imagine COVID terjadi nggak ada Gojek. Oh my God. You don't know what to think about it. Iya kan? Yeah, so I think people will change. Tapi I believe dunia mall tidak akan mati. Kenapa? People still want to experience things. Sama tentang going to supermarket. People, the idea of home delivery bukan hari ini loh. Sudah ada sejak dari 40 tahun yang lalu. But why? People are still going to supermarket because people enjoy it. Like me, people like me. I love supermarket. In Jakarta, the experience ya. Yeah, I go to the mall and I always go to the supermarket. Believe it or not, because I love to see the packaging. Especially the tea section at the meantime. Tea section, you know, I see many green tea, lychee tea, lemon tea. Now they have hojicha, Earl Grey. You know. Berarti ada pleasure tersendiri ya. Pleasure tersendiri. Mall tetap ada, but they need to change the concept. Lebih ke experience based. Misalnya maybe kita pergi kombinasi antara food, terus tapi ada office-nya. Gitu. So it's not only retail, bukan hanya untuk menjual, tetapi creating the whole experience. Creating the whole experience. Gitu. Apa nih persiapan Abang untuk setelah ini kan COVID kan kita sudah vaksinasi sudah mulai berjalan. Apa nih persiapan yang sedang direncanakan kalau boleh di-sharing nih? Boleh. Ya, kalau misalnya setelah vaksinasi untuk pergerakan bisnis Abang, apa gebrakan yang ingin dilakukan? Dan nanti kita akan menyentuh juga ke HIPMI ya. Sure. Jadi gini, kalau mall nggak banyak, I mean it's a very straightforward in a way. Semua itu tergantung atmosfer bisnisnya Kota Medan. Dengan siapa pemainnya. It's not easy to get tenant, you know, Pak. It's easier for you to make hotel. Orang masuk, slip DP. You have to know, retail industry kayak mall itu not easy. Bapak datang ke saya mau buka MSL One. Saya tanya, Bapak butuh berapa? Bapak bisa, oh ya kira-kira sekian. Bapak udah tahu. Kan kita, Bapak kan kasih konsep ke saya dulu. Butuh berapa lama? Udah send kontrak, butuh waktu untuk gambar matangkan. Butuh waktu lagi, terima duitnya agak lama. So, what I'm trying to say, kalau Focal Point ini, we just do it easy going aja Pak. Tapi saya mau ke depan ini memang untuk ada mau bikin office, small office gitu. Small office ya. Kayak small office. Ya. Jadi konsep untuk membantu juga ada UMKM yang mulai bisnis ya. Ini kembali ke misi HIPMI juga ya sebenarnya. Untuk membantu juga. Bagus. Kita mau bikin ruangan studio kayak gini juga Pak. Tapi not disewakan, bukan untuk sayanya. Saya HIPMI juga ada, tapi itu lagi on progress. Contoh gini, target marketnya selebgram. Contoh misalnya dia mau endorse barang. Orang kan nanya mau dikirim kemana?
it's pretty hectic kan nyari alamatnya, misalnya alamat di sini. Tapi kalau mau bonafit dia bisa ke Focal Point. Misalnya nih, dikirim kemana Bu? Dia punya followersnya 100.000. Oh, saya mau kirim di Medan Focal Point, Jalan Arteri Ring Road, suite nomor 2 gitu kan. Bisa bonafit ya. Bonafit luar biasa. Ini Bang Ceta ini juga saya lihat sangat ini ya, sangat banyak juga yang ingin dilakukan lagi ya. Tadi sempat kita sebelum acara ini dimulai ingin membahas tentang ini dunia digital ya Bang ya. Sure. Dunia digital. Apa nih rencana yang sedang direncanakan? Oke, kalau di digital sih saat ini kita bagaimana bisa mengkonek pengusaha di Medan dengan teknologi. Cuman this is challenge ya. Kalau teknologi ini kan harus semuanya involve. Kalau saya baru yang going digital cuma Medan Focal Point nggak nyambung, it's not relevant ya. Cuman mungkin ke depan harus ini peran pemerintah Pak. Harus ada sosialisasi kayak kekuatan pemerintah untuk menggalang ini gitu. Kalau kita digital ya pasti kita dengan berkonek di sosial media kan juga sudah one step ahead gitu. It's just that I think kita go digital ini mungkin ya pelatihan bagaimana paling simple nih membuat advertisement deh yang paling simple di Instagram, storytelling. I think that's the main important of going digital gitu. Jadi the first stepnya ya. The first stepnya gitu. Database kita jadi kalau di HIPMI lagi mengumpulkan database. Jadi kita mau bikin yellow pages. Tapi versi HIPMI. Misalnya mau nyari misalnya public speaking. Bisa nyari misalnya Pak Mas udah masuk HIPMI. Jadi ini dia gitu. Siap. Jadi ada direktorinya. Ada direktori ya betul. Gitu. Memang terkadang itu juga menjadi satu kendala Bang di Kota Medan. Exactly. Ya kita nggak tahu nih, kita mau membutuhkan sebuah service atau jasa atau produk, tetapi nggak tahu siapa yang menjadi ininya kan. Jujur kemarin Pak ketemu dengan Pak Kadis Sumut kayaknya, Pak Haikal ya. Dia nanya apa yang bisa saya kerjasama sama HIPMI. Pak, simple Pak, kalau kami ada program ada 2, bantu kami sosialisasi. Maksudnya gini, kalau kita nyewa baliho kan kadang-kadang budgetnya tidak masuk. Tapi kalau kita misalnya bekerja sama dengan pemerintah bikin expo, minta bantuan mereka untuk menyebarkan informasinya, itu yang paling penting sebenarnya, yang pengusaha butuhkan ya. Gitu kan. Kayak yang pemerintah itu kadang berpikir mungkin pengusaha mau proyek kita cuma perlu dibantu sosialisasikan. Sebab pemerintah mempunyai toolsnya, infrastrukturnya. Gitu. Terus juga kita kan ada banyak anggota HIPMI. Apa program pemerintah bisa kita sosialisasikan? Misalnya tentang cipta kerja, briefing kita dipanggil, biar kita bantu. Kita mau intinya kita mau mendukung program pemerintah gitu. Sebagai salah satu media untuk salah satunya digital kita juga siap. Siap. Bang, ini kalau boleh sharing nih dari pengalaman yang tersulit ketika membangun bisnis itu. Apa ya pengalaman paling sulitnya? Pengalaman paling sulit ya, sebentar ya. Saya coba apa yang susah dalam ini. I think ya kalau bisa dibilang selling is not an easy thing to sell. To sell gitu. Even though we have a good product, sometimes in Medan it's not easy ya. Contoh gini, kalau di Jakarta mungkin orang masih bosnya ketemu dengan anggota kita masih oke, tapi kalau di Medan it needs to be personal touch ya. Kadang-kadang kita pun gak enak ngutus orang nomor 2 kita, kadang-kadang dia maunya sama kita langsung. Do you notice that? Ya. Jadi it's not, I think selling is a challenge. Bahkan kemarin ada satu orang yang bercerita dengan kita bahwa ketika ini asisten dari orang yang terkenal juga, ketika menjumpai orang yang seharusnya dijumpai, malah disuruh pulang. Katanya, kalau memang serius, bos kamu yang datang katanya. Gitu dia. Jadi so that's one of the challenges. Apalagi yang saya rasa all of them are doable, bisa dilalui. Cuman saat ini saya rasa memasarkan is a challenge. Saran abang nih sebagai anak muda yang sukses dalam membangun bisnis dan juga sekarang menjadi ketua HIPMI, apa nih skill yang harus dimiliki anak muda jika mereka ingin membangun bisnis mereka maupun ibaratnya mau mulai karir mereka? Pertama saya mau sharing kepada teman-teman,
no rush. Boleh Oke. cepat, tapi I believe in on time. Hmm. Terlalu cepat barang belum, ibarat masak kue, terlalu Ya. cepat nggak masak, barangnya belum jadi, kita Ya. datang harus nunggu lagi. Too late juga barang udah diambil orang. Betul. Jadi timing is very important. Artinya kalau kamu baru selesai dari pendidikan, yang paling gampang itu magang lah. Kenapa? Soalnya saya selalu berikan ini loh Pak di seminar-seminar gitu. Anak-anak, Bang gimana, apa saran buat kami? Saya bilang magang. Banyak di Medan ini pengen cepat sekolah 3 tahun setengah gitu kan. But they miss the real essence. Ya. Actually ya kalau di Amerika itu orang tamat 4 tahun tapi waktu liburan itu mereka magang. Magang di mana? Ya some di keuangan, some di mana? McDonald's, Starbucks, Pizza Hut. And that's very important. Why? Sebab hakikatnya berjualan itu menjadi pengusaha adalah melayani. Betul nggak? Betul. Melayani kebutuhan, adalah ya. esensi dari pengusaha. Dan yang berhasil itu yang the one who give extra atau great service. Ya. Betul nggak? Betul. Kalau dia bilang, oh kenapa melayani Bang? Ya, well, kenapa di 4 perusahaan kayak Starbucks, Pizza Hut, KFC, McDonald's? Because mereka sudah baku. No Bang, gengsi dong. Gua kan bidangnya ekonom, seharusnya gini. Kenapa di situ? Well, kalau ini coba, kalau kamu tidak mau jadi pengusaha, tesnya situ. Kalau nggak mau melayani berarti bukan pengusaha. Betul nggak? Betul kan? Betul Kan? Gengsi nih. Oh, ya, gimana mau jadi bos? Kalau yang basicnya juga nggak mau gitu. Nah, tapi Bang, aku menarik nih, pembahasannya sangat menarik. Banyak nih anak muda yang sekarang memutuskan langsung ketika tadi kan magang ya, intinya get practical experiences directly on hand ya. Nah, tapi ada yang belum memulai, ibaratnya memulai karir, belum tahu gimana mekanisme di lapangan, tapi sudah pengen nih jadi pengusaha, impiannya langsung pengen cepat kaya lagi. Good, mantap, tapi impossible lah, kecuali babenya kaya banget. Betul, bos, saya bilang dong, Pak, saya dari mana modal gini, saya bilang, bos, mau duit nggak? Mau jual ginjal. Gue bilang, tangan ada yang mau jari, ada yang mau usus ginjal harganya M nih. Nggak mau, artinya kita ini berharga setiap manusia. Nah, kenapa saya bilang menjadi magang? Kalau kecuali bapak kita kaya, ada yang mau modalin nggak apa-apa duit. Tapi misalnya gini nih, anak muda sekarang kan beda loh. Di luar negeri orang lagi lomba-lomba bikin aplikasi. Di sini orang lomba-lomba bikin kafe. Iya. Betul kan? Betul kan? Setiap hari buka kafe baru. Iya, jadi kalau tanya, Bang, saya bilang, lu pernah bikin kafe nggak? Belum. Mau yang paling murah nggak? Magang di McDonald. Lihat dulu, pelajari, ambil ilmunya. Beda loh, ada beda nih. Suka membuat kopi, suka minum kopi, suka berjualan kopi. Ini 3 hal yang berbeda. Jadi, mana cara termurah? Ya udah, kita magang dulu. Cocok nggak ini sama kita? Kan nggak perlu biaya. Kalau nggak cocok ya kita berhenti. Iya, betul. Nggak perlu keluar duit kan, kecuali babe kaya ya nggak apa-apa, minta bikin, gagal ya lain cerita gitu. Jadi itulah dia. Jadi esensinya magang sangat penting. Bagi yang baru selesai mau mulai bisnis, magang lah. Mau jadi pengacara juga pebisnis, coba magang dulu kantornya. Mau buka sekolah, intinya get practical experience-nya ya. Jangan hanya belajar dari buku ya. Betul. Artinya yang paling murah ya sesuai bidangnya, nggak perlu keluar duit, itulah dia. Magang dulu. Tapi di Medan kayaknya banyak yang ibaratnya praktek kerja langsung ya. Ada juga yang sekolah-sekolah yang sudah ada program tersebut, tapi nggak efektif, Bang. Of course not efektif. Makanya mohon maaf nih. Ini saya ngomong apa adanya. Saya punya kritik. Limited di luar negeri aja tidak pernah dimasukkan ke kurikulum untuk magang. Maksudnya gimana, Bang? Di luar negeri nggak ada magang. Anak yang internship itu kemauannya sendiri, tidak pernah dimasukkan ke kurikulum. Oke. Di Indonesia saya terkejut karena itu menjadi nilai akhir. Dan itu nggak efektif. Misalnya ya, dia kerja di industri hotel. Hotelnya, misalnya jangan hotel, apa yang limited nih? Dia bidang komputer. Komputer ya. Perusahaan mana yang ada komputer di Medan established? Kasian kan? Ya. So I think kalau mau magang, kalau tiap anak dibebaskan ya waktu liburan mereka bisa ke Jakarta 2 bulan. Banyak kok nyari magang. Kita mau. Kita banyak nerima yang dari USU pinter-pinter loh. Terutama yang akuntan. Itu terpakai gitu. Ya. Gitu. Maksudnya it's good thing ya. Maksudnya kita happy ada program dari sekolah. Cuman kasihan sang murid gitu. Dan malahan di lapangan saya pernah ada beberapa teman-teman yang dulu sharing kepada saya. PKL itu praktek kerja langsung itu malahan di sana dijadiin ibaratnya pelayan. Intinya ya karena nggak ada bidangnya. Tapi dimasukkan dalam kurikulum. Makanya saya nggak bisa kritis ya. Ini mungkin yang harus dievaluasi realistis ya terhadap pemerintah bidang
pendidikan. Saya nggak tahu nih. Uh, saya sampai di saya nggak bisa cerita atau memberikan rekomendasi karena bukan bidangnya. Saya sekolah di Indonesia hanya sampai SMP, SMP betul. Harapan. Jadi saya mungkin bukan orang yang tepat untuk membahas ini. Ya, tapi esensinya adalah sebenarnya kalau misalnya PKL itu bisa dilakukan dengan efektif, itu bisa memberikan experience yang sangat luar biasa ya. Karena saya berani ngomong kenapa? Saya di bidang bisnis. Saya kan bilang magang di dunia bisnis. Gitu. Oke. Bang, sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Abang, boleh cerita sedikit? Of course, my father. Tapi my father also right. Dia dulu bilang pasti pada suatu saat preference itu berubah. Jadi saya bisa bilang it's always been my father, bapak saya. Kenapa? Orangnya gigih. I think every son will idolize his father ya. Saya salah satu dari itu. Bapak saya itu orang bertanggung jawab. Jadi saya belajar banyak kegigihannya, bagaimana beliau berkorban menyekolahkan kami semua ya. Artinya saya bilang makasih ya Pak, udah diberikan pendidikan. That's the best thing ya. Shelter udah pasti. Dia cuma bilang kewajiban kami sebagai orang tua. So it's ingrained di hidup kita ya, maksudnya di hidup saya. Jadi kalau tanya yang hanya saat ini di kepala saya bapak saya sih. Nggak ada yang lain-lain. Betul. Beliau. Jadi kalau bapak tadi nanya siapa, bapak saya. Cuman saya tahu, saya ngefans sama investor Warren Buffett. Iya dong. Jujur itu di kepala. Jadi kalau ada muncul yang ting-ting gitu, bapak saya yang real, yang hidup. Maksudnya yang bisa ditemuin ya. Depan mata ini. Depan mata. Ya, satu lagi saya idola Warren Buffett. Kenapa Warren Buffett? Realistis dan bersahaja ya. Dan juga sabar dalam melihat opportunity ya. I think so. Although ya kalau saya bisa ask for God mau jadi Warren Buffett atau penemu Google, I would love to be the founder of Google actually. Because change the world, right? Yes. Gitu. Dan dimulai dengan hal-hal simple menyelesaikan masalah yang ada di lapangan dan terakhir bisa mengubah dunia ya. Mengubah dunia. Oke, kita sudah mencapai di akhir juga, Bang Ceta. Kata-kata atau pesan yang bisa Anda sampaikan untuk anak muda supaya mereka take home message deh untuk anak muda sekarang. Take home message, join HIPME. Itu salah satu. I think my message to people of my generation, apalagi yang baru mulai, semangatlah. Jadi Yoshito Toyotomi, sang pemersatu Jepang pada abad ke-16 kalau saya nggak salah, dia berkata umur muda dan visi yang jelas adalah kombinasi yang tak terkalahkan. Jadi dia bilang gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Kalau nanya kenapa belajar, saya bilang karena itu satu-satunya ilmu yang tidak bisa dicuri. Itu adalah aset yang tidak bisa dicuri. Yang lainnya bisa dicuri, kecuali itu. Luar biasa. Thank you Bang Ceta sudah meluangkan waktu untuk di Making You Better You Show di SML1 dan pada kesempatan ini kita bisa belajar langsung dan ngobrol langsung dengan Bang Ceta. Ini daging semua nih ya yang kita bahas. Baik, jadi teman-teman yang sedang menonton di podcast ini, kita akan selalu ada program-program baru di setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi tungguin saja, pantengin terus di YouTube channel SML1. Kita akan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan dengan orang-orang yang sangat menginspirasi ke depannya di YouTube channel kita. Jadi pastikan, nantikan terus Making You Better You Show.